Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok B11 yang beranggotakan Vanessa Laksmi Wikantiasning, Mutia Rianda Adriana, Fitrayanti, Nadira Citra Pertiwi, Dina Amalia Stianida, Ria Ariska, dan Zahra Rahadatul Ais yang akan mempresentasikan mengenai zat besi. Zat besi itu apa sih? Zat besi merupakan mikroelemen yang esensial bagi tubuh. Zat ini diperlukan dalam pembentukan hemoglobin, mioglobin, dan kofaktor lebih dari 200 jenis enzim. Zat besi bebas terdapat dalam dua bentuk, yaitu ferro atau Fe2+, dan feri atau Fe3+. Zat besi dalam bahan makanan terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama adalah hem, yang bersumber dari hewani, seperti daging, hati ayam, ikan, tiram, telur, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah non-hem, yang pastinya bersumber dari nabati, seperti sayuran hijau, kacang-kacangan, brokoli, tomat, pisang, dan sebagainya. Hem sendiri diserap lebih cepat dibandingkan besi non-hem. Alasannya, karena besi non-hem perlu direduksi dari feri menjadi ferro untuk dapat diserap. Selain itu, transporter non-hem juga digunakan untuk mengangkut mineral lain seperti kalsium, zinc, dan magnesium. Zat besi yang sudah masuk dan diserap oleh tubuh akan terbagi menjadi tiga bentuk. Yang pertama, ada senyawa besi fungsional, yaitu hem yang berikatan dengan protein-protein dalam tubuh. Seperti hem yang berikatan dengan protein dalam darah akan menghasilkan hemoglobin. Hem yang berikatan dengan protein di otot akan menghasilkan mioglobin. Sedangkan hem yang berikatan dengan protein di sel akan menghasilkan enzim-enzim. Yang kedua ada senyawa besi transportasi. Besi dalam bentuk Fe3+ yang berikatan dengan apotransferin yang merupakan protein dalam plasma darah yang fungsinya untuk mengangkut besi menjadi transferin. Nah, transferin inilah yang nantinya akan didistribusikan ke organ-organ atau jaringan tertentu. Dan yang ketiga, ada senyawa besi cadangan. Yang pertama ada ferritin, yang merupakan protein penyimpan besi di organ-organ limfoid seperti hati dan juga sumsum tulang. Dan yang kedua, ada hemosiderin, yang merupakan protein cadangan besi di dalam intrasel. Selanjutnya ada fungsi zat besi. Fungsi zat besi yang pertama adalah untuk mengangkut oksigen. Seperti yang kita ketahui, jaringan yang digunakan untuk mengangkut oksigen adalah darah, dan di dalam darah terdapat komponen hemoglobin yang terdiri dari hem, yang merupakan zat besi, dan juga globin yang merupakan protein. Apabila kita kekurangan zat besi, otomatis tubuh juga akan kekurangan oksigen, yang menyebabkan tanda-tanda seperti lemas, lesu, dan juga lebih mudah mengantuk. Kondisi inilah yang biasanya dikenal dengan istilah anemia zat besi. Selain daripada untuk mengangkut oksigen, zat besi juga berperan dalam pembelahan sel dan berperan dalam menjaga imunitas tubuh. Selain itu, zat besi juga berperan sebagai kofaktor dalam enzim reduksi oksidasi dan juga untuk mensintesis DNA di dalam sel. Selanjutnya, kita akan masuk ke proses metabolisme zat besi. Proses pencernaan zat besi terjadi di lambung, di mana di lambung terdapat HCl yang akan menghidrolisis Fe yang terikat oleh protein. Setelah Fe bebas, proses penyerapannya akan terjadi di duodenum dan juga proximal jejunum. Zat besi dalam bentuk hem dapat langsung masuk ke duodenal mukosa sel melalui transporter HCP1. Sedangkan zat besi dalam bentuk non-hem, yang artinya masih dalam bentuk feri atau Fe3+, harus direduksi terlebih dahulu menjadi ferro yang dibantu oleh duodenal sitokrom B. Setelah itu, ferro juga akan masuk ke sel usus melalui transporter DMT1. Ferro yang sudah berada dalam sel mukosa usus akan dioksidasi kembali menjadi feri oleh hepestin dan disimpan dalam bentuk ferritin. Ataupun, ferro juga bisa dikeluarkan ke plasma darah melalui transporter ferroportin 1 yang pengeluarannya diatur oleh hormon hepsidin. Ferro yang sudah dikeluarkan melalui transporter ferroportin 1 akan dioksidasi menjadi feri oleh enzim ferrooksidase.
Feri tersebut nantinya akan diikat oleh transferin dan akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Zat besi dalam bentuk feri atau Fe3+ yang terikat dengan transferin akan ditransfer ke hati. Sesampainya di hati, transferin akan didegradasi oleh lisosom atau proteasom. Lalu, feri tersebut akan bebas dan ditangkap oleh ferritin dan disimpan. Selain ferritin, ada juga protein penyimpan lain yaitu hemosiderin yang merupakan hasil metabolisme dari ferritin. Transferin yang membawa Fe3+ juga didistribusikan ke tulang yang berperan dalam proses eritropoiesis atau proses pembentukan sel darah merah. Sel darah merah inilah yang akan mengangkut zat besi dalam bentuk hemoglobin. Selain itu, transferin yang membawa Fe3+ atau feri juga ditransfer ke beberapa jaringan untuk membentuk sitokrom, enzim-enzim yang menggunakan kofaktor zat besi, dan untuk membentuk mioglobin. Sebagian zat besi dalam tubuh kita akan dikeluarkan apabila tidak digunakan. Jumlah besi yang dikeluarkan dari tubuh relatif konstan. Ekskresi zat besi dari tubuh yang dikeluarkan bersama urin sekitar 0,1 sampai dengan 0,3 mg per hari. Ekskresi melalui keringat sekitar 0,2 sampai dengan 1,2 mg per hari. Melalui feses sekitar 10 sampai dengan 15 mg per hari dan sekitar 42 mg setiap siklus menstruasi. Berikut adalah tabel kebutuhan zat besi harian yang harus dipenuhi oleh setiap gender dengan rentang umurnya masing-masing. Untuk ibu hamil dan menyusui, dibutuhkan asupan zat besi tambahan agar kondisi tubuh mereka tetap terjaga. Terutama, ibu hamil pada trimester 2 dan trimester 3 dibutuhkan setidaknya 9 mg asupan zat besi tambahan dari kondisi tubuh normal. Apa yang terjadi jika tubuh kita kekurangan zat besi? Defisiensi zat besi ini umum terjadi dan menyebabkan kondisi yang biasa disebut anemia zat besi yang ditandai dengan gejala 5L, lemah, letih, lesu, lulai, dan lalai. Anemia defisiensi besi ini dapat terjadi karena diet atau asupan zat besi yang kurang, kehilangan darah kronis, terdapat gangguan penyerapan zat besi, serta kebutuhan zat besi yang meningkat. Lalu, apa yang terjadi jika tubuh kita terdapat kelebihan zat besi? Sebenarnya, kelebihan zat besi ini jarang terjadi karena tubuh kita dapat mengatur peredaran zat besi yang ada dalam tubuh. Overload zat besi ini dapat terjadi apabila terdapat kelainan genetik. Overload zat besi menyebabkan suatu kondisi yang disebut hemokromatosis atau hemosiderosis yang menyebabkan kerusakan organ. Oleh karena terjadi akibat kelainan genetik, maka kemungkinan terjadi overload zat besi ini lebih kecil dibandingkan terjadinya defisiensi zat besi. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai zat besi dalam presentasi kami kali ini. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekeliruan selama penyampaian kami. Selebihnya, kami ucapkan terima kasih atas perhatian kalian.